Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kali biar dapat pahalanya 3 sih. Karena saya miskin pahala, banyakkan dosa. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah teman-teman di Sahdina ini banyak pengunjung ya. Salah satunya teman-teman dari SMK ya, yang magang. Saya sebetulnya ada cerita tentang magang, yaitu pengajiannya anak-anak pang itu magang itu di Jakarta ya, tapi itu beda judul ya. Nah, kalian bukan anak pang, anak akademisi. Makanya wajahnya itu mumet-mumet saya lihat ya. Banyakan PR ya, tugas belum beres. Belum. Iya, Cung yang baru bulan ini masuk Juli, Cung baru bulan ini. Yang bulan lalu, dari bulan lalu. Oke, berarti yang bulan lalu 2 orang ini kenal dengan Ada Apa Dengan Cinta 1? Iya, kenal ya. Di sini mana yang pernah bulan lalu? Yuda. Ini siapa? Oh, Yuda nggak datang, takut dibully. Alhamdulillah asarnya itu memang jam 4 beres asar, jam 4.10. Mudah-mudahan cukup. Adapun mau beres nggak beres ini diniatkan ya karena Allah. Karena yang saya sampaikan belum tentu punya arti, belum tentu apa yang saya sampaikan juga dapat diambil, dicerna oleh teman-teman. Tapi yang tidak boleh tidak, mbak-mbak, mas-mas adalah pahala Allah. Maka niatkan, jangan karena apapun, niat karena Allah saja. Ilmunya dapat, yaitu bonus. Ya, kalau enggak pun ya dapat pahala di tempat yang mudah-mudahan penuh barokah insyaallah ya. Oke, kita langsung saja. Ini pakai shift ya, gitu ya, gitu ya. Oke, Ada Apa Dengan Cinta, insya Allah. Ini kelanjutan dari satu materi yang sebelumnya. Untuk teman-teman yang baru masuk, tanya-tanya saja Ada Apa Dengan Cinta yang pertama kemarin saya sampaikan tentang dimanakah dan apakah itu cinta. Ya, kemarin sudah disampaikan ternyata cinta itu tidak lepas dari pembahasan dari Islam. Jadi ketika hari ini saya lihat berhijab semua, insya Allah ini muslimah. Saya di sini ngelihatnya ada kesolehan, terlihat dari jidat-jidat kalian. Tulisannya Arab, insya Allah ka, fa, sama ro. Salah ya. Kalau gitu mah dajjal katanya ya. Kalau ada kesolehannya, mudah-mudahan insya Allah muslim dan muslimah, insya Allah Islam itu mengatur semuanya, termasuk kedudukan cinta. Sehingga kemarin disampaikan bahwa cinta itu jangan pula diliarkan. Cinta itu harus dikendalikan oleh akliyah kita. Sehingga cinta itu tidak semena-mena gitu ya. Nah, jadi cinta itu tidak bisa semena-mena. Akhirnya cinta harus kita kendalikan. Karena kecintaan itulah yang menuntut kita ini akhirnya terdorong. Gara-gara cinta dirinya bisa bunuh diri. Nah, gara-gara cinta tuh. Kemarin sudah disampaikan ya. Wah, seru. Kalau penasaran ya nanti kita buka lagi di momen yang lain. Insya Allah hari ini Ada Apa Dengan Cinta kedua. Kenal lagunya? Ya, sebagai refreshing saya minum dulu, silahkan dengarkan. Ya, ini review saja, tidak perlu dilihat ya. Kegantengannya mirip saya toh, mirip banget. Ya. Tolong fokus kepada cowoknya saja. Mirip banget ya dengan yang ngomong di depan ini ya, mirip ya.
Iya, maksa ya. Kemarin akhirnya kita sudah mengenal cinta, dan tidak ada yang manusia yang tidak punya cinta. Manusia itu punya cinta, itu fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menjadikan cinta itu anugerah, anugerah yang membawa kepada kemanfaatan. Tapi kalau anugerah membawa kemanfaatan otomatis itu ada di cinta, itu salah. Kenapa? Gara-gara cinta ternyata ada orang yang akhirnya bunuh diri. Gara-gara cinta akhirnya ada seorang perempuan yang akhirnya ingin mengakhiri hidupnya. Dia ternodai, lalu dia hilang kehormatannya. Saya kira orangnya tersebut, ternyata emaknya ikut meninggal juga. Kenapa? Malu melihat anaknya yang akhirnya bunting di luar waktunya, gara-gara cinta. Maka cinta tidak bisa disebut otomatis membawa manfaat. Itu harus dikendalikan oleh akliyah. Islam membahas tentang itu. Kemarin sudah tuntas insya Allah. Maka gambaran video terakhir kemarin, kalau masih ingat, andai kata cinta hari ini muncul menggebu-gebu, kita alirkan kepada pasangan sejenis, luar jenis itu ya. Lalu ada di mana? Di seangkatannya. Ya kita nyelip-nyelip dikit gitu ya. Kemarin saya tanyakan, sini ada yang pacaran enggak? SMK 1 dua-duanya. Oh ternyata ngakunya nggak ada. Ya alhamdulillah. Tapi jangan sampai cinta itu akhirnya bermuara kepada kesesatan, kebinasaan. Akhirnya video itu terakhir menggambarkan ada cinta yang bisa teman-teman lakukan, tidak harus kepada yang dikatakan pacar, tapi ternyata orang tua. Insya Allah itu yang kemarin diakhiri dengan cinta yang kita temukan. Insya Allah setelah cinta, akhirnya kita berharap cinta itu juga jangan bertepuk sebelah mata. Kebayang nggak ya? Namanya siapa ini? Claudia. Namanya Claudia. Dika. Oh Dika. Dika misalkan Dika punya rasa cinta kepada pasangan di sebelah kita. Namanya siapa? Oke, Neng Iroh. Neng Iroh adalah pasangannya Claudia. Dika cinta banget. Gara-gara cinta perhatian muncul. Gara-gara cinta hadiah selalu di range ya, dijadwalkan. Coklat yang harganya 1.500 aja diolah-olah biar gaya-gayaan gitu ya. Dikasih bunga, kasih pita, ditambahkan surat menyurat. Kalau hari ini dipoto, dikirimkan, kasih caption ya. Dikirim tiap hari karena gara cinta. Penting nggak cinta itu? Andai kata tidak menjalinkan tangan satu dengan tangan yang lainnya. Bayangin ya, ini tangannya Dika. Tangan Dika kanan apa kiri? Kiri. Oke, kanan. Melambai dong. Oh, pantas gitu. Kiri ya. Nah, cinta akhirnya ingin mempersatukan sama yang sebelah kanan. Neng Iroh bilang, diem lu. Seneng nggak digituin? Enggak, tentunya pengen gayung bersambut ya. Kalau satu melemparkan, satu yang menangkap, satu memberikan senyum, yang keduanya yang pasangannya ngedipin. Gitu ya. Gitu kan Dika? Iya, tentunya begitu. Apa yang diharapkan? Oke, akhirnya bersatu. Tapi cukupkah dengan bersatu tersebut? Ternyata tidak cukup. Inilah yang akhirnya hari ini saya ingin sampaikan. Andai kata ada cinta mempersatukan, tapi tangan sebelah kirinya, nih Dika, tangan lu kan kanan tuh. Ini tangan ceweknya. Ternyata tangan si cewek ini tangan kanan apa kiri nih? Tangan kanan ya kan? Tangan kirinya gandeng cowok lain sebelahnya. Sakit apa kagak? Iya, banyak di TikTok ya, dijemput sekalinya kalah jemputan. Ya, ente kurang merek gitu ya. Yang satunya kaki 4 mobil. Dika pasti pakai apa? Kaki satu. Apaan kaki satu? Parah. Maka hati-hati kalau sudah punya dapat cinta dan cintanya bersambung, jangan sampai pasangan tidak setia. Maka hati-hati ketika pasangan Anda tidak setia. Oke? Inilah yang kita ingin sampaikan malam ini atau sore ini. Menurut teman-teman semua atau ibu-ibu semuanya, ternyata kalau cinta itu kita menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita mau. Gak hanya ganteng seperti saya toh, ya? Gak cuman pengen ganteng seperti saya toh? Iya, gak cuman ganteng seperti saya. Pengennya apa coba? Banyak duit. Boleh nggak banyak duit tapi dia nggak mau pulang ke rumahmu? Boleh, mau. Pasangannya enggak, tapi pengen nggak yang begini? Wih, tanggung jawab. Nah, punya duit pun kalau punya tanggung jawab dicarikan ngutang ke temennya.
Iya, yang penting punya duit, gara-gara tanggung jawab. Mau pasangan yang tanggung jawab? Begitu, mau dong. Kalau yang si kedua, mau enggak? Mau. Tanggung jawab, penyayang. Ya, cakep lagi. Mau nggak? Masya Allah, mau banget. Ya, kalau yang ketiga. Nah, akhirnya semuanya mau ya. Rakus memang kita ya. Bertanggung jawab, cakep, penyayang, mapan dan perhatian. Inilah kesempurnaan yang kita pengenkan ya, inginkan. Kalau sudah didapatkan, terus andai kata dia gayung bersambut mau kepada kita ya, alhamdulillah. Kadang-kadang kalau ditanya di sini, Mbak di sini, Mbak siapa namanya? Laila. Laila mau tanya, pengen nggak Laila? Naila pengen punya pasangan, pengen pasangan seperti apa? Pasti salah satunya ini ya, tampan, perhatian, oke? ACC. Yang cakep, penyayang, oke? ACC. Tanggung jawab, oke? Tambah lagi mau nggak? Hafiz Quran. Iya. Bacaan tartil bagus, pakai makomat. Mau? Mau. Hafiznya 30 juz loh. Mau. Pertanyaan tuh, cowok mau nggak malu? Belum tentu mau ya. Tapi andai kata pun ada persambungan itu, tapi lihat ternyata banyak gak yang mendapatkan apa yang mau cowok, apa yang mau perempuan? Banyak. Tapi kenapa pada akhirnya sampai ke titik rumah tangga ternyata demikian? Akhirnya terjadi perceraian, pisah. Banyak nih kejadian-kejadian yang akhirnya membuat perceraian. Dan di antara sekian angka ini, perceraian terjadi gara-gara apa coba? Gara-gara pertengkaran. Gara-gara pertengkaran, jarang misalkan ngasih nasi, tempenya salah posisi, nggak sesuai dengan gambar, marah nggak kira-kira cowoknya? Nggak juga, apalagi labar hantam wae ya kan? Sambel kurang pedas, katanya minta tiga lombok, ternyata dia kasih 4. Kelihatan kah 4 lombok itu kalau udah jadi sambel? Nggak juga. Nggak. Yang paling banyak keributan, pertengkaran itu apa? Perselisihan rasa, selingkuh. Tahu kan? Selingkuhan, tidak setia tuh kebanyakan. Maka teman-teman, hari ini kita sudah punya cinta, sudah punya pasangan, apalagi yang kemarin kalau mbak-mbak yang di sini, mas-mas di sini belum, dan di Islam itu diharamkan, maka alihkan sebuah rasa cinta tadi kepada yang dihalalkan, apalagi yang hakikatnya dia selalu memberikan perhatian, yaitu orang tua ya. Maka itu, oleh karenanya cinta walaupun sudah bergandengan tangan, tinggal dipertanyakan seberapa kuat genggaman ini. Cowok menggenggam ceweknya, cewek menggenggam cowoknya. Atau bayangannya, orang tua menggenggam anaknya, anak menggenggam orang tuanya. Pertanyaannya itu. Itulah yang dinamakan setia. Oleh karenanya, apalah artinya cinta jika cinta tidak disambut oleh pasangannya? Apalah artinya cinta jika tidak ada setia dari orang yang kita cintai? Sepakat ya? Jadi sepaket kita. Kajian selesai. Cepet kan? Tidak ya, tidak demikian. Lalu apa setia kalau begitu? Siapa yang tahu setia kalau begitu? Ayo, siapa yang tahu setia kalau begitu? Jadi apalah artinya cinta jika tidak ada setia dari orang yang kita cintai? Kita pengen dapat cinta, pasangan sudah didapat. Andai kata tidak ada setia, sakit hati. Pernah ada lagunya. Kalau abang mulai cinta, kenapa abang mengakhiri cinta kan gitu? Sakit rasanya katanya. Maka butuh kucing setia. Masuk ya. Akhirnya masuk saya. Terima kasih inspirasinya Adek ya. Kata Islam, setia itu diatur dalam Islam, namanya tuh wala. Islam itu mengartikan setia itu adalah wala. Ini nih. Setia dalam bahasa Arab disebut wala. Artinya Islam mengatur banget masalah hub itu cinta. Hub itu cinta atau love ya. Islam mengatur banget dan tahu persis mengarahkan posisinya di mana itu cinta dan dia seperti apa tuntutan cinta. Maka pengendaliannya seperti apa itu cinta. Kemarin, hari ini kita tidak hanya butuh cinta, tapi kita juga butuh setia. Oke? Itu yang harus kita cari. Jadi setia dalam bahasa Arab disebut wala. Berarti dia itu ya ada cinta, ada juga dia itu akan ada pengorbanan, termasuk pertolongan. Baru yang ketiga, dia akan selalu dekat. Andai kata pun jauh di sini, ada misalkan di sini yang sudah berpasangan, orang
laki-lakinya kerja di apa, di site gitu, tapi dia tidak merasakan jauhnya dia di depan mata. Ada perhatian tumbuh ke rumah, ada pandangan, ada sapaan, ada nasihat yang terus tersampaikan ke rumah. Dekat. Berarti dengan cinta, dengan setia, dia akan tumbuh cinta, orangnya pasti akan merasakan kedekatan dan selalu membela atau menolong. Sepakat? Sepakat. Baik, silakan dimakan makanannya sambil nonton video berikut ini. Nah, bahasa yang lagi viral ya. Bahasa apa ini? Banyak orang yang tidak ngeh dengan orang-orang yang terdekat dalam dirinya. Banyak orang yang tidak ngeh, dia hanya melihat dari pandangan yang nampak saja di wajahnya. Dia adalah seorang anak yang tidak beruntung, kata dia, karena ayahnya ternyata orang yang bisu. Mau diajak nongkrong ke kafe juga malu. Itulah dia si orang perempuan ini. Akhirnya dia jadi objek bulian di sekolahnya. Setiap orang lewat selalu membulinya. Lalu dia berharap kepada seorang laki-laki, itu dia pasangannya ceritanya. Harapannya muncul cinta, muncul setia. Manusiawi banget, manusia ingin sempurna, ingin mendapatkan sesuatu yang megah, mewah sebagaimana apa yang diharapkan. Namun ada yang lupa dia tentang arti setia. Dia juga lupa, dengan lupanya setia, dia pun lupa tentang cinta. Di hari yang begitu spesial, ayahnya mempersiapkan sebuah gambaran luapan. Namun apa yang terjadi? Anaknya tidak kuat dengan bulian, dengan fitnahan, dengan kondisi dia tidak terima. Ayahku jelek banget, ayahku sangat memalukan. Akhirnya dia memutuskan bunuh diri karena ternyata pasangan cowoknya setia tadi ternyata tidak setia. Apa yang dilakukan ayah? Lihat ayahnya. Dia selalu, walaupun dalam kekurangan, dia berharap betul anaknya menjadi anak yang pintar. Lalu dia menyiapkan kue ulang tahun untuk anaknya. Sekuat tenaga, dari ketidakmampuannya, dari kekurangannya. Dia latihan untuk bicara dengan anaknya. Dia akan ungkapkan rasa cinta. Saya lahir dari kecil sudah tidak bisa ngomong. Mohon maaf, saya tidak bisa bicara seperti ayah-ayah orang lain yang pandai berbicara, memuji, menyanjung. Tapi kalau kamu tahu, aku lebih cinta kepadamu melebihi ayah-ayah orang lain. Setelah seperti ini, dia mendapati anaknya bunuh diri, dan dia tidak tahu anaknya kondisi ayahnya begitu cinta kepada anaknya. Dia juga lupa itu anak tentang setianya seorang ayah. Cinta tidak cukup, tapi setianya ayah hadir di sini. Sampai rela dia akhirnya menyampaikan kepada dokternya, ambil seluruh nyawa saya, darah saya untuk anakku tercinta. Setelah ini baru akhirnya kita ngeh, ada orang yang setia, cinta di samping kita. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, Mbak dan Mas, jangan sampai kalian tidak care ya kepada orang-orang di sekitar. Maka kesimpulannya, cinta tidak cukup, harus dihadirkan setia. Hati-hati, tetap saya mengingatkan, andai kata tadi itu dia menyandarkan ke cowok tadi, ke cowoknya tadi tuh yang gagahnya itu pakai itu, andai kata itu kan dipertanyakan di mana ketika dia sakit hatinya, ternyata dia tidak bisa mengcover, tidak bisa membela, tidak bisa membentengi. Di mana ketika dia memutuskan aku bunuh diri saja, dia harapan itu ada yang memegang tangannya gitu dengan slow motion, lalu lagu India di belakangnya, ya kan? Tapi tidak terjadi, tidak ada. Akhirnya dia putuskan nadinya dan keluar darah di mana-mana, hampir mati. Di manakah mereka? Maka teman-teman dirahmati Allah, setelah tumbuh pemahaman tentang cinta yang diatur oleh Islam, maka Islam pun mengatur kemanakah cinta berlabuh dan disetiakan. Jangan sampai kita salah menaruh setia. Hati-hati salah setia. Insya Allah ini yang materi yang singkat, insya Allah akan kita bahas ke depan. Saya mengingatkan lagi bahwa setia diatur oleh Islam, wala disebutnya. Dia akan menghadirkan cinta, menghadirkan rasa dekat, dan melahirkan pertolongan. Itulah yang harus dibayangkan oleh teman-teman semua. Jangan sampai kita salah. Walaupun ini hadir, kita harus melihat nanti di depan
Hadirnya cinta, hadirnya pertolongan, hadirnya kedekatan itu dalam rangka apa? Kebaikan atau keburukan. Tentu kita punya Allah, punya Tuhan, dan kita punya Rasul yang memberikan rambu-rambu baik dan buruknya. Di depan saya ingin menyampaikan dua hal, yaitu sandarkan setia antum dan antuna semua kepada Allah saja. Dalil-dalil akan saya sampaikan di depan ini. Kesetiaan kepada Allah dan Rasulnya dalam bentuk keimanan yang sempurna dan ketaatan yang paripurna. Inilah yang harusnya kita hadirkan. Kalau kepada pasangan saja kita ingin menuntut kesempurnaan, kenapa kita kepada Allah yang setiap jengkal dalam tubuh Anda, setiap waktu yang ada di dalam diri Anda, semua nikmat Allah. Kemarin di pembukaan saya sudah sampaikan, tidak ada kenikmatan dari Allah lewat 1 detik saja, tidak ada. Cung, di sini perempuan yang sakit hatinya, sakit giginya, sakit kepalanya, sakit gigi. Oh, Panadol obatnya deh ya. Sakit giginya, andai kata itu yang diucapkan sakit gigi, sakit gigi, sakit gigi, semua akan dengar, satu kelas akan dengar, mungkin saja sampai kepala sekolah. Tapi Anda gagal melihat tentang kenikmatan Allah, tentang kedipan mata Anda yang terus-terusan ngedipin saya. Betul? Dan Anda juga gagal, ternyata setiap memandang saya, Anda menghirup udara bebas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Dan perlu diketahui untuk abang-abangku yang di sini, pernah Anda menggunduli kepala Anda? Ya? Belum. Gundulin lagi, oke? Sampai dikerik. Nanti kalau udah demikian, mandi air dingin. Bagaimana rasanya? Dingin. Terutama bagian sini. Baru bakal merasakan fungsi rambut ternyata menghalangi dari panas dan dingin. Betul apa betul? Betul. Nah, nanti belajar biologi ya. Ya, sama gurunya. Apakah fungsi rambut gitu ya? Pernah Anda menikmati tentang keberadaan kulit? Cung, di sini yang kulitnya hitam. Nah, oke, ya kan? Orang ragu ngangguk, ini saya hitam. Kenapa? Hari ini berlomba-lomba dari hitam dirubah jadi putih. Pakai secin care. Iya, pak skincare. Iya. Pakai gagal skincare, pakai yang kayak di TikTok, yang apa nongkrong aja, ayo tap gitu ya. Ya kan? Tahu? Pakai apa lu? Lumpur. Iya. Habis itu dicuci ya hitam juga. Akhirnya apa? Dia berendam di air Baiklin. Pemutih baju, ya kan? Dia selalu risau dengan warna. Tapi pernahkah kalian, apapun warnanya, kalian mensyukuri tentang kulit Anda? Apapun warnanya, termasuk lembut atau kasar kulit Anda. Bayangkan, pulang dari sini, kepleset di tengah jalan sana, lalu terjadi gesekan yang kuat antara kulit Anda dengan kulit aspal. Apa yang terjadi? Kulit kita yang kalah atau kulit aspal yang kalah? Kulit kita, oh kulit aspal, Masya Allah, luar biasa. Kalah aspal ya, aspal tuh terbuka. Yang kalah kulit kita ya, kulit kita kalah. Akhirnya, ayo mau bersyukur dengan putih. Ketika kulit kita nggak ada putih loh. Benar? Mau putih begitu? Nggak mau. Kenapa? Fungsi kulit hilang. Kena angin dingin, perih. Pernah bersyukur dengan kulit Anda? Tidak pernah bersyukur. Lihat, kita meminta paripurna kepada kesetiaan manusia. Padahal Allah ngasih apapun kepada kalian, tidak pernah kalian mensyukurinya, bahkan menunjukkan setia pada Allah. Inilah yang akhirnya harus kita pelajari berikutnya. Ada beberapa ayat insya Allah akan sampaikan. Kalau masih ada sedikit keraguan, maka disebut zon, dugaan. Ini adalah kaidah saja. Kalau masih setengah-setengah tentang apa yang tadi Allah sampaikan, kenikmatan Allah kepada antuna semua. Kalau setengah-setengah atas kebaikan Allah, ya antum masuknya apa? Syak. Tapi kalau antum tidak sama sekali percaya, maka kalian masuk ke orang waham. Yakin itu 100%. Tidak ada yang kemarin kita pelajari, seluruh tubuh kita, ingat, seluruh tubuh kita semuanya adalah kebaikan, betul? Laqad, siapa yang baca ayat kemarin? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna Allah tuh. Kalau hitam hari ini dibuli, sampaikan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Siapkah Anda menghadapi Allah penciptaku yang sempurna ini? Jiper kalau orang punya iman, kecuali nggak punya iman. Iya, hitam marah, ya kan? Kalau gitu. Iya, yang bopeng marah begitu tuh. Tapi ingat-ingat tentang itu ya. Kemarin nih, ini kesambungannya. Allah berfirman, saya mendengar yang komat tadi. Nah, siapa namanya tadi? Ya, Dimas? Jimnas. Oh ya, Jimnas. Silahkan dibaca Jimnas. Tadi dia komat pakai nada nahawan ini.
Saya tengok sedikit ternyata nangis. Gemetaran. Ayo dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unak. Enggak kelihatan? Deg-degan. Jodohmu ada di sini. Jodohmu ada di sini. Kenapa? Ayo, kenapa? Innal ladzina. Ayo. Enggak kebaca? Enggak kelihatan? Oke, saya sambung. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Allah menyampaikan bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka berjanji kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Lihat, ini kalimah Allah dari yang punya alam semesta. Di alam semesta ada harta yang kita cari. Untuk perempuan emas, ya kan? Kita biasanya pengen banget emas. Sementara Allah punya emas tuh. Allah punya nikel, termasuk Allah punya jiwa-jiwa kalian. Allah ngomong nih terkait janji. Sementara manusia itu pernah berjanji kepada Allah. Seluruh makhluk, seluruh manusia, bukan hanya muslim. Dimana ketika ruh ditiupkan kepada kalian semua di dalam rahim. Kalian tuh ketika disampaikan, wahai engkau, aku adalah Tuhanmu, dijawab, bala syahidna, betul Allah, engkau adalah Tuhanku. Semua makhluk yang lahir ke bumi, begitu dilahirkan, dinajasikan, diyahudikan, dinasorokan, itu urusan di dunia. Tapi mereka itu di dalam rahim ngomong bahwa Allah adalah Khalik, pencipta. Itulah yang nanti kita akan kenal dengan hidayah bawaan, hidayah yang udah menjadi naluri manusia, kecenderungan namanya. Lihat, kalau Allah udah kita yakini pasti benar, nggak mungkin jalir dari janji. Allah nyampein seperti ini harusnya kita pegang. Anehnya kita kalau janji sama manusia, nggak nggih betul. Tapi Allah yang janji Allah kita abaikan. Ini yang harus kita pahami dari ayat ini. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Kalau dia berjanji pada Rasul, maka dia janji kepada setia kepada Allah. Paket itu ya. Andai kata dia bohong atau dia jalir janji tidak setia kepada Allah, maka siksa. Tapi kalau dia pun menepati janjinya kepada Allah, maka pasti aku akan memberi pahala yang besar kepadanya. Yang ngomong Allah pasti dapatnya. Yang ngomong Allah, ini semua yang ada di antum nikmat-nikmatnya. Jadi kalau udah ke Allah, harusnya Allah yang pasti benar, maka setia kita tuh tidak ada pilihan lain kecuali kepada Allah. Jangan disampaikan kepada yang lain, bahkan kepada manusia pun harus bisa di bawah Allah. Harus itu. Jadi kalau setia tadi di film hanya kepada cowoknya, cowoknya lari tuh. Dan ingat saja, suami istri pun walaupun sudah berjanji kadang-kadang lewat-lewat juga. Betul apa betul? Betul. Kita harus bisa memilah, memahami saja, saling memaafkan. Tapi kalau udah tahu demikian, kalau Allah yang kita janjikan kepada Allah, maka wajib kita setia. Andai kata tidak, wah itu celaka. Ayat lain. Di dalam hadis, ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas karena Allah.
Permusuhan karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Lihat, kalau sudah Allah yang menguasai, semuanya harus bermuara kepada Allah. Manusia punya cinta. Manusia berjanji untuk setia. Manusia pun sepaket dengan lawannya. Benci juga manusiawi. Jadi jangan sampai marah itu jadi salah. Marah orang langsung dihukumi salah. Ketika ada yang marah langsung dinilai busuk, buruk. Tidak. Semua harus dilihat kepada ini. Maka dalam Islam, marah itu manusiawi, benci manusiawi, kecewa manusiawi, sedih manusiawi. Semua rasa tersebut harusnya kita pahami, disandarin nggak kepada Allah. Makanya inilah yang harus kita lakukan. Sedihnya kita harus karena Allah. Sedihnya kita itu harus karena Allah. Benci harus karena Allah. Marah harus karena Allah. Cinta pun harus karena Allah. Maka andai kata ada satu hubungan percintaan antara anak Adam, harus dilihat dan harus disandarkan kepada Allah, ridho apa kagak. Hari ini belum waktunya, sudah pada pacaran. Do you love me? Ya, love. Jawabannya gitu kan. Do you love me? Ya, I love. Akhirnya di love. Bahaya tuh hari ini. Padahal begini, harus dipahami. Kalau paham tentang cinta kemarin sudah disampaikan dan muaranya harus kepada Allah, maka muara kita apapun yang ada dirasa ditanya, Allah ridho nggak pacaran? Allah ridho nggak kalau begini? Termasuk boleh nggak tuh mendua? Dinanya harus ditanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita hadirkan satu ayat lagi yang lain. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Maka kalau semua cinta adalah nuansa itu adanya dari Allah, maka kata Allah, ikuti mauku. Jangan aku ingin mencintai si fulan tapi tidak bertentangan dengan yang dicintai oleh Allah. Hati-hati. Saya mencintai harta, boleh? Boleh. Sebanyak-banyaknya boleh. Tinggal dicek Allah ridho nggak di dalam hukum-hukum syara'nya. Allah ridho nggak di dalam tata cara pengambilannya. Allah ridho nggak di dalam pengambilan modalnya. Cek. Ketika Allah tidak ridho, akhirnya kita harus tahu itu tidak dihadirkan keridhaan dari Allah. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang harus kita hadirkan. Kalau kita cinta kepada apapun itu boleh, ditanya akhirnya Allah ridho nggak kira-kira. Jangan sampai kita punya cinta manusiawi tapi begitu di tuntutan cinta kita laksanakan bertentangan dengan maunya Allah. Nanti berlawanan dengan kalimat syukur. Syukur itu memberikan apa-apa dikembalikan kepada Allah. Matamu balikin sama Allah, congkel, kirim lewat JNE, bukan, tapi mata difungsikan kepada maunya Allah. Lihat cewek cantik gitu. Enggak, akhirnya bilang apa? Serius. Serius. Ada yang ngaku. Begitu lihat yang cantik, anjay. Oh, bukannya istighfar, bahkan suruhannya selain istighfar gudul basor. Menundukkan pandangannya, ya kan? Jangan sampai ada, kan Kang itu pandangan yang kedua yang haram. Ya, anehnya pandangan pertama boleh. Jangan ngedip, tolong. Jangan, lain itu, ya bahasanya bukan itu. Oke, itulah setia kepada Allah dan insya Allah ini setia kepada Nabi. Dalam sebuah hadis ya sampaikan, ketahuilah bahwa barang siapa mencintai sesuatu maka dia akan mengutamakannya dan berusaha meneladaninya. Kalau tidak demikian maka berarti dia tidak dianggap benar dalam kecintaan dan hanya mengaku-ngaku saja. Jadi kalau hanya ngomong aja, tidak hanya sesekali, saya itu bisa saja ngaku-ngaku aja tuh. Maka orang benar dalam pengakuan mencintai Rasulullah SAW adalah jika terlihat tanda bukti kecintaan tersebut pada dirinya. Tanda bukti cinta kepada Rasulullah SAW yang utama adalah dengan meneladani beliau, mengamalkan sunnahnya, mengikuti semua ucapan dan perbuatannya, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya, serta menghiasi diri dengan adab-adab etika yang beliau contohkan dalam keadaan susah maupun senang dan lapang maupun sempit. Imam Qadi Iyad rahimahullah. Ini yang sampaikan, kita kalau punya rasa sayang sama Rasulullah, jangan sampai kita ini ketika disebut sholawat kita tuh abai. Kebanyakan kan kita begitu.
Padahal seluruh kondisi hari ini, saya tanya deh, sampingnya siapa tadi tuh? Naila, siapa? Novi. Novi pakai apa ini? Jilbab atau hijab ya namanya. Yang namanya tuh khimar atau kerudung lah bahasa Indonesia. Karena kalau dalam Islam jilbab itu baju kurung. Apa namanya? Baju terusan, itu namanya jilbab. Yang begini adalah khimar atau kerudung lah. Nah, saya tanya ke siapa tadi? Novi. Buka di sini di depan orang-orang berani. Kenapa? Gak berani karena itu titahnya siapa? Titahnya Allah. Andai kata dilakukan maka bisa jadi dosa, bukan bisa jadi, pasti dosa, gitu ya. Dan itu perintah dan diyakini hari ini, betul? Kadang-kadang ada yang ngerayu juga, kita nggak ridho, betul ya? Gak akan ridho, kita akan membuka itu. Lalu gambarannya, hari ini nggak sumuk beginian, nggak sumuk. Enggak. Lihat kenapa nggak sumuk, Mbak? Ada hasil. Ya, benar, ada hasil. Lihat, belum tentu yang disebutkan hasilnya dunia. Hasilnya apa, Mbak? Oh, ada AC, bukan hasil. Oh, telingaku ternyata. Karena ada AC. Sumuk, panas, apalagi kalau udah nanti ngecek lokasi, cek log. Yuk, buka siang-siang janjian sama tamu. Panas minta ampun. Keringet di mana-mana. Mereka panas, tapi mereka tahu sekali dilepas, sekali dilanggar, neraka siap-siap untuk kita. Kapan? Di akhirat kelak, kholidina fiha, selama-lamanya. Akhirnya ibu-ibu di sini, mbak-mbak di sini menyampaikan, sebentar saja saya pakai kerudung, selama hidup saja, sebentar. Pahit, berat, panas, sumuk, iya. Tapi saya akan berharap di hadapan Allah kelak selama-lamanya dapat perlindungan dari Allah. Kan itu yang diharapkan, betul? Maka apa yang disampaikan hari ini itu tidak mungkin ada di dada-dada ibu-ibu hari ini. Tidak akan mungkin. Kecuali gara-gara Rasul kalian dakwah, betul? Kebayang nggak andai kata Kangjeng Nabi Muhammad tidak dakwah? Kebayang nggak? Nyampe nggak Islam sampai ke sepinggan? Nyampe nggak? Nyampe nggak? Nggak nyampe. Nyampe nggak tengah malam mbak-mbak di sini, ibu-ibu di sini ngedoa ke Allah sampai nangis-nangis? Nyampe nggak? Maka ketika itulah Anda harus menghadirkan rasa cinta kepada baginda kita Nabi Muhammad. Oleh karenanya baca sholawat itu akhirnya banyak yang terus diulang-ulang. Saking ingin bapernya, ingin berterima kasih pada Allah melalui wasilah Rasul kita ada iman Islam, betul ya? Inilah yang harus kita pahami. Lanjutkan. Dari gambaran seperti itu maka teman-teman harus paham, karena ada Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya menggambarkan baik dan buruk. Jangan baik buruk itu dilepaskan kepada akal kita. Lemah kita mah, lemah. Ayo, pernah dengar nggak KB? Apa itu KB? Keluarga berencana. Ya, apa slogannya? 2 istri astagfirullah. Apa slogannya? 2 anak cukup, begitu ya? Akhirnya ya 2 anak cukup. Enggak, astagfirullah, ini jangan di-cut ya, potong. Istri saya tuh lebih galak daripada saya. 2 anak cukup. Akhirnya ada obat, ada pil, termasuk juga ada hal-hal yang lainnya. Akhirnya menjaga biar anaknya tetap 2 gitu ya. Siapa yang akan menjamin anaknya 2 itu terus selama-lamanya hidup? Tidak ada. Kenapa muncul demikian? Karena akal kita. Dimulai dari mana? Indonesia? Bukan, itu program dari negara barat. Menyampaikan KB itu atau alat kontrasepsi dan segala macamnya itu keren banget. Manusia terutama perempuan, kalau sudah terjadi seperti itu nanti akan ada apa ini? Bucitruk. Itu tuh namanya tuh hamil. Kalau hamil lebih produktif atau lebih lamban daripada yang nggak hamil? Lebih lamban. Mereka katakan rugi. Cuti hamil ada di Indonesia 3 bulan. Kalau mereka mengatakan rugi. Kenapa? Time is money. Akhirnya, tapi kan saya nggak bisa menjaga itu, harus disalurkan. Akhirnya penyaluran itu silahkan salurkan. Yang penting aman, tidak terjadi kehamilan. Makanya mereka tuh nggak perlu nikah, yang penting begitu sajalah tersalurkan. Apa yang terjadi? Lihat kondisi di barat. Posisi anak, orang tuanya sudah ada. Posisinya anak-anaknya itu udah sepuh-sepuh, udah kakek, udah renta-renta, baru punya anak. Akhirnya ayah dan ibunya masuk panti jompo, anak-anaknya siapa yang ngurus?
Generasi tengah, generasi mudanya ada nggak? Jepang contohnya, Jerman contohnya, Itali contohnya. Dulu kata mereka keren ini. Ide tadi tuh keren. Tapi setelah dilaksanakan, Allah yang maha tahu kan. Allah mah nggak nyuruh begitu. Allah di dalam surah An-Nisa ayat 3, Ibnu Katsir menerjemahkan, menafsirkan, Rasul menyampaikan, aku bangga kepada umatku yang banyak anaknya. Sebetulnya ada dua, tapi saya skip satunya. Sensitif. Banyak anaknya, coba bayangkan. Kata Rasul banyak anak itu bangga Rasul tuh. Kata profesor yang dari barat sedikit. Karena waktu. Kita percayanya kan kepada profesor. Gak percaya sama Rasul. Apa yang terjadi setelah sekian abad berjalan? Hari ini generasi di Jerman hanya ada orang tua kosong baru balita. Akhirnya apa yang terjadi? Itali ngundang, wahai imigran-imigran Arab, sini tinggal. Kubiayai, kubayari, engkau hidup di sini saja, beranak pinak saja di sini. Kenapa? Kalau tidak ada pengisi daerah ini, dia peradaban habis. Lihat, kalau Allah nyerahin ke Allah semuanya beres. Kalau kepada manusia mah melihatnya hanya sebatas apa yang mampu dilihat manusia, lemah. Oleh karenanya kebenaran dan keburukan bukan oleh manusia, karena manusia itu lemah. Siapa yang bisa melihat besok? Gak ada. Siapa yang bisa melihat di belakang tembok? Siapa yang bisa melihat di isi dompet saya? Istri saya. Gak mampu kita. Maka serahkan sama Allah. Karena paham tentang ada Allah dan Rasulnya, maka right and wrong, baik dan buruk, serahkan ke Allah. Allah saja, lalu kita ambil kata Allah baik, lakukan. Kata Allah buruk, maka tinggalkan. Itu yang harus kita pahami. Oleh karenanya, kita ini tinggal milih. Kata Allah dan Rasulnya suruh taat. Maka jangan maksiat. Kata Allah, kalau ada kebaikan bersegera, brother. Jangan ditunda-tunda. Kata Allah bersyukur, jangan kufur. Kata Allah bersabar, jangan mengeluh. Kata Allah bersemangat, jangan loyo. Kata Allah ambil dari wahyu Allah, jangan dari nafsu-nafsu kita. Oke? Yang kedua, akhirnya setia kita kalau sudah kepada Allah dan Rasulnya, Allah Rasulnya setelah membedah tentang baik buruknya, Allah ngasih tahu kalian setia kepada mukmin, kepada sesama muslim, itu harus lebih utama daripada yang lain ya. Jangan sampai akhirnya ada yang seperti ini. Setiap muslim harus menunjukkan rasa setianya yang besar pada sama muslim, bukan malah lebih mencintai orang kafir daripada saudara sendiri yang seiman. Maka ada gambaran berbaik sangka kepada yang seiman. Hari ini seiman sama seiman saling sliding tackle, iya kan? Di lapangan bola, bro. Enggak sliding tackle, iya. Salah dikit kunut, gibahnya tuh sampai 2 RT. Salah macam-macam. Ada yang sholat begini, ada yang begini, ribut. Padahal itu furu' itu. Ada yang akhirnya pusing, aing begini, ribut akhirnya saking apa? Saking emosi. Kenapa? Ternyata umat tuh begini, sesama mukmin rame. Dan ini oleh kafir barat akhirnya apa? Diadu domba. Jangan sampai kita itu masuk ke dalam perangkap itu. Ini kita ambil dalilnya. Rasul menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbul li akhihi ma yuhibbul li nafsihi. Salah seorang kita itu di antara kalian tidaklah dikatakan beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Di riwayat lain ada satu keterangan, jangan sampai kita umat muslim bangun tidur mikirin dunia. Yang harusnya dipikirin adalah umat. Pernahkah kita bangun tidur mikirin umat? Mobile Legend. Iya, stage 4 belum beres, ya. Ya kan, Mobile Legend stage 4 belum beres. Terus apa? Chip kehabisan. Yang cewek apa? Aduh, drama Korea bab 3 belum beres. Gitu tuh. Mikirin umat kapan? Mikirin teman-teman yang kelaparan kapan? Mikirin yang lain antar muslim kapan? Nggak ada, hati-hati. Apa ancamannya? La yu'minu. Kita bohong, pengen mati masuk surga, tapi la yu'minu, tidak beriman. Dari mana tidak berimannya? Kita diharuskan oleh Rasul mencintai saudaranya, melebihi dari dirinya. Jauh ternyata. Laknat Allah dalam hari itu ketika dia bangun tidur mikirin dunia. Laknat Allah. Celaka gitu ya. Begitu Kang? Iya. Maka berlatih. Akhirnya tuh banyak orang yang akhirnya bertebaran untuk menyampaikan dakwah. Apa? Jangan-jangan dia mengamalkan ini, maka berbaik sangka pada yang dakwah, insya Allah. Lalu yang terakhir, ada sebuah hadis juga disampaikan. Singkat saja.
Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu, dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan maka mereka itulah yang orang-orang yang zalim. Ini perintah Allah. Akhirnya kita harus belajar cinta. Oke, dari sini langsung lirik ke kanan. Kupilih lain gitu. Ini mah urusan laki sama perempuan beda bab ya. Mulai dilihat saudara-saudaranya. Jangan-jangan kalian sini di belakang pura-pura kenyang. Tanya. Udah kebagian belum? Tanya. Lapar. Ya ini di kursi ini. Banyak hari ini masak, wah rame ditunjukkan. Tetangganya tersinggung. Dia tutup. Kenapa? Nggak makan. Nggak makan, nggak minum. Jangan-jangan kita ini dolim. Jangan-jangan kita ini ngomongnya beriman tapi nggak tahu tetangganya punya makanan apa enggak. Tetangganya tuh teriak lapar atau enggaknya. Nggak tahu kita. Belajar. Itu lihat tenggang rasa dalam Islam diajarin ya. Akhirnya kita tahu siapa yang layak untuk dikasih terima kasih, dikasih setia. Oke? Ada dua kesimpulannya. Maka sandarkan setia kita kepada Allah dan Rasulnya dan itu pasti dibalas dengan benar. Yang keduanya, dari perintah Allah dan Rasulnya, setianya harus disandirkan atau diberikan kepada kaum muslimin, mukminin, wal mukminah. Oke, kalau gitu, saya laki-laki, saya akan mencari mukminah. Lain begitu teman-teman. Artinya, mulai kita peka. Sebagai penutup di akhir, mari kita nonton lagi. Insya Allah teman-teman sudah sering nonton insya Allah ya. Di satu waktu ada perempuan yang mau makan tapi tidak punya duit, cung, yang sering begini. Akhirnya ditawarin sama ibu, mau makan silahkan duduklah. Saya akan buatkan sesuatu buat Anda. Dibuatkan apa ini namanya? Nasi goreng. Tidak. Kenapa sih Mbak Empok begitu baik? Enggak. Saya hanya membuatkan ini saja. Di satu waktu ada seorang anak yang setiap hari dibangunkan oleh ibunya, dibikinkan nasi goreng setiap waktu. Tapi kita akhirnya tidak melihat kebaikan orang tua. Bahkan kadang-kadang jengkel minta ampun. Jangan-jangan itu adalah kalian. Jangan-jangan itu adalah Anda. Maka di waktu saat dia keluh kesah muncul ke orang tua, dia tinggalkan orang tua. Begitu keluar, ada orang yang memberikan nasi goreng ini. Dia katakan baik, padahal ibu ini yang udah mengetahui. Ada beberapa waktu lalu, ada seorang ibu yang akhirnya mencari anak yang tercinta tadi. Yang katanya kata anak tadi, emakku ndak baik, emakku tuh cerewet, emakku tuh pelit, emakku tuh ganas banget. Di satu titik, lihat. Nasi goreng satu piring dia katakan baik, tapi perhatian orang tua setiap jam di rumah kita, perhatian orang tua setiap menit di dalam kehidupan kita, perilaku kita malah protes, kita malah benci. Di luar yang dia tahu, dia keliling kemana-mana sampai ketemu dengan nasi goreng ini, tukang nasi goreng ini. Baru disadari bahwa cerewetnya seorang orang tua adalah orang yang mencintai. Walaupun rela dia dihina-hina oleh anaknya, dimaki-maki dan dibenci oleh anaknya, mereka pura-pura untuk tegar dan kuat. Demi siapa? Demi kalian. Satu kebaikan dari orang dipuja dan dipuji setiap waktu, tak terhingga, diceritakan sampai lebaran gosip itu kemana-mana. Orang tua kalian, yang kebaikannya setiap hari, setiap waktu, kalian lupakan. Hati-hati tentang cinta kalian, hati-hati tentang sandaran setia kalian. Bisa dipahami video tersebut? Ya, itu video hanya iklan saja. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagai penutup saya ingin menyampaikan, hati-hatilah dalam hidup, jangan sampai salah setia.
Karena kehidupan kita tergantung di mana kita setia. Hari ini banyak orang yang setia gara-gara satu perkumpulannya. Komunitasnya ternyata komunitas tentang pengedar obat. Maka dia setia dengan aturan-aturan pengedar obatnya. Ini real. Saya berada di katro kajian trotoar, orang-orang jalanan. Dia menyatakan setia kepada ketua. Ketua katakan sebar di sekolah sana, sebar jual di sekolah sana. Dia setia, dia beranjak pergi. Tengah malam, siang dia lakukan. Hati-hati tentang setia. Jangan disandarkan kepada tempat yang salah. Menyandarkan setia. Hari ini banyak juga perempuan yang dia menyatakan, aku ingin dapat eksistensi dari teman-teman, maka akan setia kepada pimpinan kelompok saya. Ketika kata dia ngerampok wae, nyopet wae, kita bikin kreasi di tengah angkot Bandung, kebanyakan mereka lakukan demi kata setia dan cinta kepada kelompoknya. Teman-teman yang dirahmati Allah, hati-hati tentang setia. Lalu teman-teman dirahmati Allah, ingat, bisa jadi kesetiaan tidaklah akan runtuh. Setia ini tidak akan runtuh, jaminan. Saya punya kawan, kalian boleh cinta, setia tidak akan pernah runtuh kecuali dengan kesepian. Andai kata kalian merasa sepi, merasa sendiri, kalimat setia itu gugur, kalimat setia itu nguap. Maka jangan biarkan kalian punya cinta, punya setia ceritanya, tapi hidup sendirian. Berkelompoklah, bikin circle lah, dan pastikan kelompoknya itu adalah kelompok yang kuat, kelompok yang taat, kelompok yang membawa kepada kebaikan. Saling menguatkan, walaupun isinya nanti marah, marah atas karena Allah, membenci, benci karena Allah. Dia teriaknya hanya untuk Allah. Itu yang harus hadirkan. Kesepian akan selalu hadir manakala tidak ada ketakwaan. Maka hadirkan ketakwaan kalian. Berkumpul dengan orang-orang yang takwa, orang-orang yang takut kepada Allah. Orang-orang takut kepada Allah tidak akan menjerumuskanmu. Marahnya dia tutup menjaga kamu. Kalau di depan ada paret mau jatuh ke jurang, orang-orang itu akan menarik kalian. Dia akan marah, bego, jangan langkahi itu, celaka kalian. Itulah orang-orang yang ittaqillah. Pastikan seperti itu. Lalu yang ketiga teman-teman, bisa jadi engkau berbuat buruk. Bisa jadi engkau berbuat buruk, namun persahabatanmu dengan orang-orang yang lebih buruk menjadikan kamu tampak baik. Dia tidak berhasil melihat tentang kebaikan. Dia buruk, tapi lingkungan lebih buruk. Akhirnya dia katakan, aku lebih baik daripada yang buruk itu. Lalu diam dalam keburukan, celaka kita. Pastikan teman-teman mengapai tentang hal tadi. Cinta harus ditentukan dengan kebaikan karena Allah. Kesetiaan harus disandarkan kepada Allah. Termasuk membuat circle yang akan menghadirkan ketakwaan pada Allah. Termasuk yang beginian, 2 jam, 1 jam begini. Ingat, kalau itu semua disandarkan kepada Allah, 1 menit, 2 menit, 3 menit, bahkan 1 jam bang, silahkan habiskan. Yang penting aku akan dicatat oleh Allah menjadi pahalanya di sorga. 1 jam berangkat ke rumah, belum tentu juga nyampe rumah dapat pahala. Yang harus kita hadirkan sebagai mukmin muslim dan muslimah, pahala nggak ngumpul, pahala nggak ngabisin jam, pahala nggak ngabisin duit. Kalau itu membuat pahala, lakukan. Kalau enggak, tinggalkan. Jangan sebaliknya, ketika semuanya untuk kesenangan dikejar, Allah ditinggalkan. Catat. Banyak hari ini mindsetnya hanya duniawi saja, begini hanya untuk hiburan saja, ngumpul kadang-kadang hanya untuk pansos saja. Catat. Kita generasi pembeda, maka hari ini harus karena Allah saja. Waktu hanya untuk Allah saja, terlambat untuk Allah saja. Ingat, setelah mati penyesalan akan datang kepada kalian. Detik akan meminta tanggung jawab kepada kalian. Detik. Waktu detik akan meminta pertanggung jawab kalian. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan bersyukur kepada sebuah lembaga, kepada sebuah perusahaan, termasuk orang-orang. Belum tentu teman-teman mau melaksanakan ini, lalu terjadi sebuah hal yang seperti ini. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doakan mereka, dan kita meminta doa kepada teman-teman semua untuk saling memaafkan dan gapai pahala dari Allah dari setiap kesempatan, termasuk kajian-kajian seperti ini. Jangan ditinggalkan. Teman-teman SMK bisa habis 3 bulan, tapi saya ingin catat kepada kalian, kalian harus rindu kepada waktu Senin atau Rabu karena pengajian di sini. Kalau perintah di sekolah-sekolah yang lain biasa. Kalau biaya ataupun ganti ongkos biasa. Yang jarang adalah dilakukan hal-hal seperti ini. Hal-hal yang membuat kalian akhirnya ingat pada Allah. Ingat kepada Allah. Jaga ketakwaan. Bersirkal dengan kebaikan. Itu saja.
yang ingin saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu MC kembali. Mana Bu MC? Sudah? Karena Bu MC-nya lagi tidak ada, saya akhiri perjumpaan hari ini teman-teman yang dirahmati Allah dengan beristighfar bareng-bareng. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.